Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya dan sepertinya kehilangan minat. Dia berbalik dan menuruni tembok kota, berniat untuk pergi. Setelah mengambil satu langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian bibirnya bergerak dan dia mengirimkan pesan kepada Seng Xian, manusia itu bisa hidup atau mati sesuka hati, tapi klan rubah surgawi tidak bisa disakiti. Setelah mendapat jawaban tegas, lelaki tua itu pergi sepenuhnya. Seng Xian, yang mendapat persetujuan diam-diam dari lelaki tua itu, menyeringai. Kedua taringnya yang menonjol mau tidak mau memancarkan cahaya dingin. Aduh! Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengaum. Ada cahaya merah menyebar di mulutnya yang berdarah, berubah menjadi pusaran besar berwarna merah darah. Ada semburan kekuatan hisap yang kuat darinya, menyelimuti tubuh Han Li. Han Li sudah lama menyadari keanehannya, jadi dia terlebih dahulu membalikkan roda harta karun kebenaran di tubuhnya. Sebelum dia terikat oleh kekuatan itu, sosoknya sudah kabur dan menghilang. Namun, begitu dia bergerak, dia tiba-tiba merasa seluruh bahunya mati rasa. Ada kekuatan aneh yang tak terlukiskan melonjak dari tempat dia terluka oleh magma. Tampaknya itu menggemakan kekuatan menarik yang disebutkan King Xian dari jauh. Kemanapun dia pergi, kekuatan itu akan mengikutinya seperti bayangan, dan yang terjadi selanjutnya adalah pusaran berwarna merah darah. Dan seiring berjalannya waktu, daya isap menjadi semakin kuat, dan kecepatan pusaran berwarna merah darah menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, ledakan kekuatan ini mencapai titik di mana bahkan kekuatan hukum waktu tidak mampu melawannya. Tubuhnya berkelebat ketika dia secara paksa diseret ke dalam pusaran merah tua, di mana dia tersapu dan menghilang di tempat. Saudara laki-laki, Liu Leer berseru, tapi sudah terlambat. Dia memelototi Seng Xiao dengan marah, tetapi Seng Xiao hanya tertawa kecil sebagai jawaban, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Penonton lainnya berada dalam keriuhan. Banyak orang menghela nafas, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Wajah Sang Tu dan Cloud Leopard sudah pucat. Mereka menatap kosong ke arah menghilangnya Han Li dan saling memandang. Di bawah tatapan heran semua orang, Liu Leer tampaknya telah menenangkan kemarahan di wajahnya dan berjalan menuju upacara. Pada saat ini, Han Li telah memasuki kehampaan yang aneh. Seluruh tubuhnya melayang di udara, dan bau panas dan tidak sedap menyerang lubang hidungnya. Di depannya ada air terjun magma, dan di bawah kakinya ada danau magma yang berputar. Gelembung terus bermunculan dan meledak di danau. Han Li mengernyitkan hidung dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa ruang di sekitarnya tidak terlalu besar, dan dikelilingi oleh dinding merah tua dengan magma merah mengalir di atasnya. Ia bahkan bergerak naik turun seperti makhluk hidup. Saat dia bingung, matanya berubah menjadi ungu dan dia melihat sekeliling. Dengan pemindaian ini, dia menemukan ada pembuluh darah di bawah dinding yang tidak beraturan, dan ada jejak kekuatan spiritual surgawi yang mengalir di dalamnya. Aneh, mungkinkah ini ruang di dalam perut bajingan itu? Aku tidak mungkin ditelan oleh bajingan itu, kan? Setelah Han Li menggunakan mata ajaib neraka ke-9 untuk menjelajah, mau tak mau dia memikirkan hal seperti itu di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan bergumam. Saat dia bingung, dinding merah tua di sekitarnya tiba-tiba mulai menggeliat dengan keras dan menekan ke arah tengah, terus-menerus menyusutkan ruang di sekitarnya. Air terjun magma di atas kepalanya tiba-tiba menjadi bergejolak, dan panas terik menyerbu kepala Han Li. Hati Han Li menegang. Dia melambaikan tangannya ke kiri dan ke kanan, dan semburan lampu hijau menyala. 36 pedang awan bambu ditembakkan. Cahaya bersinar di tubuh pedang, dan mereka terbelah menjadi cahaya pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah.
Untuk sesaat, ruang sempit itu dipenuhi pedang Qi dan lampu pedang. Namun, meski cahaya pedangnya tajam, dinding di sekitarnya tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak dapat dipatahkan sama sekali. Saat dinding terus menyusut dan menekan, area di mana Han Li bisa bergerak menjadi semakin kecil. Lampu pedang tebal di sekelilingnya tidak dapat digunakan, dan semuanya menghilang. Air terjun magma di atas akhirnya menimpa dirinya. Han Li hanya merasakan beban berat jatuh di kepalanya, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke danau magma di bawah. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam magma yang panas, dan sulit menahan rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa jika ruang di sekitarnya benar-benar tertutup, dia pasti akan tersegel di danau magma ini. Sekalipun nyawanya tidak dalam bahaya dalam jangka pendek, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa setelah sekian lama. Saat dia berpikir, dia melambaikan tangannya ke arah langit, dan 36 pedang bambu Cloud Swarm digabungkan menjadi satu. Pedang itu seperti seekor naga, dan tiba-tiba terbang keluar dari danau, dengan paksa membuka jalan di bawah tekanan keempat dinding. Tubuh Han Li seperti kilat, dan dia terbang dekat di belakangnya. Dia memegang labu surga misterius di tangannya yang lain, dan lampu hijau keluar dari mulut labu, langsung menyerap air terjun magma di atas kepalanya. Tanpa halangan dari air terjun, meski aura di depannya masih sangat panas, hal itu tidak dapat menghentikan Han Li untuk bergerak maju. Setelah berlari sekitar 100 kaki, Han Li akhirnya bergegas keluar dari tekanan keempat dinding, dan kemudian tubuhnya naik dan turun beberapa kali, dan dia sampai di ruang terbuka dengan sebuah kubah. Di depan ruang terbuka, air terjun magma jatuh dari sana, mengalir sepanjang jalan setapak. Tubuh Han Li bergoyang, dan dengan momentum labu surga misterius, dia melewati air terjun magma, dan menemukan bahwa area di belakangnya bahkan lebih luas. Hanya ada dua pilar batu putih yang berdiri di depannya, dan sepertinya ada gelombang kekuatan penyegel yang datang darinya. Haha! Akhirnya aku menemukan jalannya, Han Li sangat senang, dan dia menyingkirkan pedang bambu Cloud Swarm dan labu surga misterius. Matanya tertuju pada dua pilar batu seputih salju, dan dia menyentuh dagunya, dengan hati-hati mengukurnya. Pada saat yang sama, di luar gerbang kota, Liu Leer menunjuk ke upacara tersebut, dan bertanya, "Kemana kamu membawa saudaraku? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Anak itu sudah memasuki ruang di dalam perutku, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk dicairkan oleh magma api primordial. Tentu saja, kamu tidak bisa merasakan auranya. Adik perempuan, kenapa kamu tidak mengenaliku sebagai saudaramu, bagaimana?" Haha, Seng Xian memandang Liu Leer, yang tingginya kurang dari setengahnya, dan tertawa. Kasihan, sungguh menyedihkan. Ketika Liu Leer mendengar ini, dia tidak hanya tidak panik, tetapi dia juga sedikit lega, dan berkata. Awalnya, Seng Xian tersebut mengira bahwa Liu Leer sedang berbicara tentang Han Li, tetapi melihat perubahan dalam ekspresinya, tiba-tiba dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Kamu berani menelan kakak batu ke dalam perutmu, kamu akan menyesalinya. Bisa dikatakan bahwa sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya, kasihan. Liu Leer tiba-tiba mengungkapkan sedikit simpati, dan berkata. Ketika upacara mendengar ini, dia panik, dan hatinya tiba-tiba terasa sedikit tidak enak. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh di mulutnya, diikuti semburan cahaya hitam. Kemudian, sosok itu tiba-tiba jatuh ke depan, terhuyung-huyung, dan hampir terjatuh. Darah muncrat dari mulutnya, dan taring yang menonjol patah dari akarnya. Seperti pedang, ia terbang dengan suara siulan, dan langsung dipaku ke tembok kota. Begitu cahaya hitam keluar dari mulut upacara, cahaya itu dengan cepat membengkak, dan dengan bantuan cahaya, sosok Dewa Iblis berkepala 3 dan berlengan 6 muncul darinya. Garis keturunan roh sejati dari tubuhnya didorong secara ekstrim,
menyebabkan banyak orang yang melihatnya tersentak. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Liu Le'er melihat penampilan Han Li, meskipun sedikit kejutan muncul di matanya, tapi dia tetap berkata sambil tersenyum. Han Li sedikit mengangguk pada Liu Le'er, dan melihat upacara di sisi lain. Tidak, sudut mulut upacara berlumuran darah, melihat gigi patah di dinding, dia sudah marah sampai kehilangan akal sehatnya. Kedua taring ini, yang telah dikorbankan dengan harta langka yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, setara dengan keberadaan senjata peri kelas 6, dan merupakan tempat penting untuk menutup ruang di tubuhnya. Sekarang salah satunya dirusak oleh Han Li, itu sama saja dengan membuka pintu, dan akan membutuhkan banyak biaya untuk memperbaikinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Nak, aku ingin kamu mati, Seng Xian meraung, dan lampu merah di tubuhnya bersinar terang. Tubuhnya mengembang dengan cepat, dan segera melampaui tembok kota. Pola merah tua di tubuhnya mulai menyebar ke segala arah, dan pupil matanya berubah menjadi merah darah. Untaian kabut merah muda mulai merembes keluar dari tubuhnya, dan sepertinya dia akan menampakkan wujud aslinya. Ketika Han Li melihat ini, dia tidak lagi menahan nafasnya sendiri, dan garis keturunan roh sejati serta teknik penindasan penjara iblis surgawi diaktifkan sepenuhnya, dan tubuhnya mulai meroket, tidak kalah dengannya. Ketika para penonton melihat ini, mereka tahu bahwa kedua orang ini bermaksud bertarung sampai mati, dan semua mundur lebih jauh. Namun saat ini, sesosok tubuh datang dari kota, turun dari langit, dan mendarat di bahu Seng Xian. Begitu diinjak oleh orang tersebut, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih pendek, lalu dia menamparkan bahunya sendiri. Ketika dia melihat wajah orang itu, dia segera sadar, dan tubuhnya mulai menyusut dengan cepat, dan segera kembali ke ukuran aslinya. Han Li mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa orang yang berdiri di bahu Guan Qing adalah seorang pemuda tinggi dan tampan. Dia mengenakan jubah daois putih dan memiliki rambut panjang seputih salju yang diikat dengan mahkota yang terbuat dari batu giok dan mutiara. Dia tampak sebagai pria yang gagah dan anggun. Rekan Han, sudah lama tidak bertemu, pria itu berinisiatif untuk berbicara, dan menyapanya. Han Li tidak mengenal orang ini, tapi saat dia memeriksa nafas orang lain, ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Orang ini tidak lain adalah Li Qima, yang sebelumnya dipenjara di Menara Waktu Mengalir. Ketika para penonton melihatnya muncul, wajah mereka berubah secara dramatis, dan mereka semua menangkupkan tangan untuk memberi hormat kepadanya, termasuk Seng Xian dan Liu Le'er, dan tidak berani lalai sedikit pun. Ketika memikirkan sisik bulu, Han Li langsung menebak identitas Li Qima, dan matanya sedikit berkedip, dan tubuhnya mulai menyusut dengan cepat, hingga kembali ke ukuran aslinya. Pada saat ini, upacara sudah sedikit tenang, dan melihat Li Qima sepertinya mengenal Han Li, dia tidak berani bertindak gegabah, dan hanya berdiri diam di samping, wajahnya penuh keraguan. Rekan Li Qima, sepertinya identitasmu tidak sederhana. Saat kita berpisah saat itu, aku berkata bahwa aku tidak akan datang ke Wildlands-mu. Siapa sangka setelah melewati banyak liku-liku, saya tetap berakhir di sini. Han Li tersenyum dan menangkupkan tangannya. Alasan aku memberimu skala bulu adalah karena kupikir suatu hari kamu akan datang ke Wildlands, kamu akan menggunakannya. Sekarang sepertinya intuisiku benar. Rekan Daois Han, Anda dan Wildlands kami terhubung oleh takdir. Li Qima tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong soal sisik bulu, sepertinya tidak terlalu berguna. Aku baru saja mengeluarkannya dan dituduh palsu. Aku hampir disebut penipu yang tidak tahu malu dan diserang oleh semua orang. Han Li melirik Seng Xian dan berkata dengan penuh arti. Ketika Li Qima mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Rekan Seng Xian, bagaimana menurut Anda? Tuan muda benar, itu semua salah paham.
Seng Xian menutupi sisi pipinya yang taringnya patah dan berkata dengan tergesa-gesa. Karena ini adalah kesalahpahaman, tidak apa-apa sekarang karena sudah beres. Kamu harus pergi dan mengambil taringmu yang patah dulu, leluhurmu pasti punya cara untuk memperbaikinya. Li Qima berkata sambil tersenyum. Iya, mata Seng Xian bersinar dengan sedikit keengganan saat dia menjawab. Kemudian dia berbalik dan pergi ke tembok kota, mencabut taringnya yang patah, dan pergi. Li Qima mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Han Li, saat aku mengundang rekan Han untuk datang, kamu tidak setuju. Hari ini, kamu berinisiatif untuk datang. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Li Qima menarik pandangannya dan berkata pada Han Li. Ketika Han Li mendengar ini, dia ragu sejenak sebelum memberi tahu Li Qima tentang Xiao Bai. Ketika Li Qima mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia berkata dengan penuh semangat, dia sebenarnya memiliki garis keturunan Pixiu bermata tinta, jika itu masalahnya, maka bukan teman Han yang berhutang budi pada kita. Sebaliknya, Will Lance lah yang berhutang budi padamu. Hubungan Xiao Bai denganku tidak biasa. Selama aku bisa menyelamatkannya, tidak apa-apa. Baik atau tidaknya kebaikan hanyalah masalah kecil. Mata Han Li menyipit saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, 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 jika itu masalahnya, teman Han, ikuti aku ke kota. Aku akan membawamu ke 8 gunung terpencil untuk menemui Raja Roh Sejati, kata Li Qima setelah berpikir sejenak. Han Li ragu-ragu saat mendengar ini. Ada apa? Mungkinkah rekan Han masih merasa was-was? Li Qima bertanya. Bertemu dengan Raja Roh Sejati bukanlah masalah kecil. Saya sudah lama bepergian ke sini, dan saya membuat keributan besar di gerbang kota Zhenhuang. Saya benar-benar agak sibuk. Mengapa kita tidak bertemu di lain hari? Han Li tersenyum dan berkata tanpa komitmen. Tidak ada salahnya. Ikutlah denganku ke kediamanku terlebih dahulu. Jika kamu sudah siap, aku akan membawamu menemui Raja Roh Sejati, kata Li Qima. Dia tahu bahwa Han Li berusaha menghindarinya. Tuan muda, saya dan saudara laki-laki saya sudah lama tidak bertemu. Saya sudah mengundangnya ke klan rubah surgawi kami, tiba-tiba Liu Leer berkata. Ketika Li Qima mendengar ini, dia memandang Han Li dengan sedikit terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah, Nak, kamu sebenarnya kenal dengan Putri Xiao Xian dari klan rubah surgawi. Kamu salah paham, kami hanya. Sebelum Han Li selesai berbicara, Li Qima melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia menatap Han Li yang mengatakan dia tahu segalanya dan Han Li tidak perlu menjelaskannya. Han Li terdiam, tapi Liu Leer hanya menutup mulutnya dan terkekeh. Ngomong-ngomong, meskipun klan badak bertanduk perak dan klan harimau berpola awan adalah klan kecil, merekalah yang pertama menemukan putih kecil dan mengantar kita sampai ke sini. Mereka telah bekerja keras, Han Li menunjuk di karavan di belakang dan berkata, Jangan khawatir, saya akan mengurus kedua klan tersebut. Di masa depan, wilayah kekuasaan suku dan sumber daya akan diberikan kepada mereka. Li Qima memandang ke arah karavan di kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia pergi ke Sang Tu dan Liu Leer dan membiarkan mereka pergi bersama Li Qima. Yang terakhir ini pada awalnya sempat mengalami pasang surut, namun kini bisa dikatakan ada liku-liku jalannya. Dia tahu bahwa kedua klan akan mengalami kebangkitan yang pesat, dan dia bahkan lebih berterima kasih kepada Han Li. Dia menahan rasa sakit dan bangkit untuk bersujud. Sebelum pergi, Han Li mengeluarkan sisik bulu itu dan memberikannya kepada Li Qima sambil berkata, ia dikembalikan kepada pemiliknya. Simpanlah. Aku akan memberitahu yang lain bahwa aku memberikannya kepadamu secara pribadi. Di masa depan, tidak akan ada lagi ketidakbahagiaan seperti hari ini.
Li Qima berkata dengan nada meminta maaf. Han Li memikirkannya dan tidak menolak. Dia menyimpannya. Setelah mereka pergi, Han Li dan Liu Le'er perlahan berjalan ke kota di bawah tatapan iri orang banyak. Saudaraku, mengapa kamu baru saja mengirimiku transmisi suara dan memintaku mengucapkan kata-kata itu? Bukankah kamu berteman lama dengan Tuan Muda? Mengapa kamu menolak niat baiknya? Liu Le'er berjalan di samping Han Li dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun aku mengenalnya, aku tidak terlalu mengenalnya. Selain itu, identitasnya istimewa. Aku ragu mengapa dia memberiku sisik bulu. Tentu saja, aku tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada beberapa hal yang tidak dia katakan. Dia juga sedikit khawatir tentang Raja Roh Sejati. Dia berencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia setelah tiba di klan Rubah Surgawi. Kemudian, dia akan memutuskan apakah akan bertemu dengannya atau tidak. Saudaraku, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Muda? Liu Le'er bertanya lagi. Ceritanya panjang, oh iya, kenapa kamu memanggilnya Tuan Muda? Han Li bertanya. Dia adalah keturunan Raja Roh Sejati Baize, jadi dia secara alami adalah Tuan Muda kita. Konon dia sudah lama mengembara di luar dan baru kembali ke alam liar sekitar 100 tahun yang lalu. Tapi begitu dia kembali, dia sangat dihargai. Bahkan pemimpin klan harus memanggilnya Tuan Muda ketika dia melihatnya, Liu Le'er menjelaskan. Begitu, aku benar-benar salah menilai dia. Han Li mengangguk dan bergumam. Kakak, selama ini, Patriark sengaja memblokir berita tentangmu, tidak memberi tahuku. Namun, saya selalu punya cara untuk menanyakannya secara diam-diam. Saya tahu Anda telah mengunjungi banyak domain abadi, dan selama periode ini, Anda telah menyebabkan cukup banyak masalah. Saya khawatir dan iri pada saat yang sama. Liu Le'er tersenyum licik dan berkata dengan suara rendah. Tidak banyak momen santai sepanjang perjalanan. Seringkali, kami dikejar dan lari menyelamatkan diri. Apa yang perlu membuat iri? Han Li sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Kebebasan, tinggal di klan itu aman, tapi sungguh membosankan. Setiap hari, selain berkultivasi, saya mendengarkan ajaran panjang lebar dari pemimpin klan. Aku rindu hari-hari ketika kita bepergian bersama, kata Liu Le'er dengan sedikit melankolis. Jika kita bisa menemukan kedamaian, lebih baik aman, kultivasi abadi, kita mengolah dao abadi. Kita mencari keabadian, bukan mengembara dari satu tempat ke tempat lain, hidup dalam ketakutan sepanjang waktu, kata Han Li, perlahan, merasa sedikit melankolis. Liu Le'er memiringkan kepalanya dan mendengarkan kata-kata Han Li, mengangguk seolah dia mengerti. Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju perkemahan klan Rubah Surgawi. Matahari terbenam berwarna jingga merah telah terbenam di puncak kota, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pada malam hari, Han Li mengikuti Liu Le'er ke sebuah gedung tinggi di suatu tempat di kaki 8 gunung Desolate. Bangunan di sini sangat berbeda dengan kota batu hitam. Itu dibuat dengan sejenis bahan biru pucat, dan gayanya juga sangat berbeda. Ada beberapa pola atau relief makhluk roh di mana-mana. Di titik tertinggi bangunan berwarna biru ini, terdapat patung rubah raksasa berekor 9 berwarna putih, yang lebih tinggi dari bangunan di sekitarnya. Patung itu menengadah ke langit. Han Li memandangi patung rubah raksasa berekor 9 berwarna putih dan sedikit mengernyit. Patung rubah raksasa putih memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan, menekan banyak garis keturunan roh sejati di tubuhnya. Kakak Batu, ini adalah kediaman klan Rubah Surgawi di 8 gunung Desolate. Patung ini adalah patung suci leluhur suci klan Rubah Surgawi. Patung ini berisi jejak garis keturunan roh sejati leluhur suci, yang akan menekan kekuatan garis keturunan klan. Kamu akan baik-baik saja jika kamu menahan garis keturunan roh sejati di tubuhmu.
Liu Le'er memperhatikan perubahan ekspresi Han Li dan berkata. Han Li mendengar ini dan diam-diam menggunakan seni penindasan penjara iblis surgawi untuk menahan garis keturunan roh sejati lainnya di tubuhnya, hanya menyisakan kekuatan garis keturunan Raja Wali Petir. Perasaan tidak nyaman langsung berkurang setengahnya. Leluhur suci klan rubah surgawi. Apakah namanya Liu Qi? Ekspresi Han Li berubah saat dia bertanya. Saudaraku, bagaimana kamu mengenal Liu Qi? Tidak banyak orang di klan rubah surgawi yang mengetahui keberadaannya. Wajah cantik Liu Le'er menunjukkan ekspresi terkejut. Saya pernah mendengarnya secara kebetulan. Melihat ekspresi Liu Le'er, hati Han Li tergerak. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada Liu Le'er dan berkata dengan enteng. Liu Qi bukanlah leluhur suci klan rubah surgawi. Leluhur suci adalah salah satu dari 8 Raja Roh Sejati Agung di masa lalu, tetapi dia menghilang tanpa alasan. Liu Qi adalah seorang jenius tak tertandingi dari klan rubah surgawi pada saat itu. Dia diharapkan mewarisi semua kekuatan garis keturunan klan rubah surgawi dan menjadi Raja Roh Sejati rubah surgawi yang baru. Sayangnya, dia juga menghilang tanpa alasan. Klan rubah surgawi kita telah menurun hingga sekarang. Liu Le'er menghela nafas. Mendengar ini, ekspresi Han Li tenang, tapi pikirannya berputar cepat. Dia telah bertemu Liu Qi di dunia debu dan berinteraksi dengan Hu San berkali-kali. Dia telah melihat dan mendengar banyak hal. Dia selalu berpikir bahwa dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi klan rubah surgawi. Itulah sebabnya dia datang ke klan rubah surgawi bersama Liu Le'er untuk menanyakan situasinya. Sekarang, sepertinya yang dia ketahui hanyalah sebagian informasi. Lihat aku, kenapa kamu memberitahuku ini? Ayo pergi, saya akan membawa Anda menemui pemimpin klan. Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia sangat kuat dan baik kepada generasi muda. Dia hanya menghargai senioritas. Saudaraku, kamu harus lebih hormat ketika berbicara dengannya. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan. Melihat wajah Han Li yang tanpa ekspresi, Liu Le'er berpikir bahwa dia tidak tertarik pada klan rubah surgawi. Dia segera mengganti topik, mengedipkan mata pada Han Li, dan berkata secara misterius. Hati Han Li tergerak. Tiba-tiba, sosok pria parubaya berkulit putih yang telah menyelamatkannya di domain barbar tetapi dengan tegas memerintahkannya untuk tidak menghubungi Liu Le'er lagi muncul di benaknya. Proses pertemuan mereka saat itu tidak terlalu menyenangkan. Namun, pria itu pernah menyelamatkannya sekali, jadi dia harus memberi penghormatan. Jadi, dia mengangguk.